Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu tujuan bersama. Menurut beberapa ahli, 1. Menurut Dr. Haji Maloyu SPH Sibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Menurut Profesor Makobi, pemimpin pertama-tama harus seorang yang mampu menumbuhkan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Pemimpin yang baik untuk masa kini adalah orang yang religius dalam artian menerima kepercayaan etnis dan moral dari berbagai agama secara kumulatif. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. Sedangkan menurut Pancasila, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan mengembangkan asuhannya. Dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Teori-teori kepemimpinan, ada 3 teori yang paling menonjol. Pertama, teori genetis. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Kedua, teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, teori ekologis atau sintetis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Beberapa teori tentang kepemimpinan antara lain teori kepemimpinan sifat, Great Man Theory, teori kontingensi, teori gaya dan perilaku, teori behavior theories atau teori perilaku. Fungsi-fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Fungsi kepemimpinan pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki 2 aspek, yaitu fungsi administrasi dan fungsi top management. Fungsi administrasi yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Fungsi sebagai top management yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, and controlling. Kate Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi. D. Sikap hubungan kemanusiaan. Para pemimpin dalam setiap organisasi dapat diklasifikasi menjadi 5 tipe utama kepemimpinan. Tipe kepemimpinan otokratis. Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa organisasi menganggap adalah milik pribadi. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pribadi. Yang ketiga, menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain. Yang kelima, selalu bergantung pada kekuasaan formal. Yang keenam, dalam menggerakkan bawahan sering mempengaruhi pendekatan yang mengandung unsur paksaan atau ancaman. Tipe kepemimpinan militeris. Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeris tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Ciri-ciri tipe kepemimpinan militeris, yang pertama adalah menggerakkan bahwa untuk yang telah ditetapkan. Yang kedua, menggerakkan bahwa sangat suka menggunakan pangkat atau jabatan. Yang ketiga, senang kepada formalitas yang berlebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi. Yang kelima, tidak mau menerima kritik. Yang keenam, menggemari upacara-upacara. Yang
Yang ketiga, tipe kepemimpinan paternalistis. Tipe kepemimpinan ini mempunyai ciri tertentu, yaitu bersifat paternal atau kebapaan. Kepemimpinan seperti ini menggunakan pengaruh yang sifat kebapaan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Sifat-sifat umum dari tipe pemimpin paternalistis yaitu menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan. Yang keempat, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan inisiatif. Yang kelima, sering menganggap dirinya maha tahu. Yang keempat, tipe kepemimpinan karismatis. Sampai saat ini, para ahli manajemen belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki karismatis. Yang diketahui ialah tipe karismatis seperti ini mempunyai daya tarik yang amat besar dan mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan para pengikut menjelaskan bahwa mereka menjadi pengikut pemimpin seperti ini. Yang terakhir, ada tipe kepemimpinan demokratis. Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan demokratis dianggap adalah tipe kepemimpinan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu. Beberapa ciri dari tipe kepemimpinan demokratis yaitu yang pertama, dalam proses menggerakkan bawahan selalu berkritik tolak pada pendapat. Yang kedua, selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan. Yang ketiga, senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik. Yang keempat, mentolerisasi bahwa yang membuat kesalahan dan berikan pendidikan. Yang kelima, lebih kerjasama dalam mencapai tujuan. Yang keenam, selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya. Dan yang terakhir, berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Sering dibahas dalam teori administrasi klasik, modern, dan manajemen publik adalah semua ini diperlukan agar pemimpin bisa menjalankan fungsi administrasi secara efektif. Yakni yang pertama adalah syarat moral dan etika. Pemimpin harus memiliki integritas, tanggung jawab, keberanian moral, disiplin, dan keteladanan. Alasannya, karena administrasi publik menuntut pemimpin menjadi contoh agar bawahan mengikuti tata aturan dan norma organisasi. Yang kedua, syarat kompetensi atau keahlian. Pemimpin harus menguasai pengetahuan administrasi, kemampuan teknis sesuai bidang kerja, kemampuan manajerial untuk mengatur orang dan pekerjaan, serta kemampuan mengambil keputusan. Yang ketiga adalah syarat kepemimpinan atau leadership skill, meliputi kemampuan memotivasi bawahan, komunikasi efektif, daya pengaruh atau influence, kemampuan memecahkan konflik, serta kemampuan delegasi. Dalam administrasi, pemimpin berfungsi sebagai directing atau menggerakkan organisasi agar tujuannya bisa tercapai. Syarat personal atau kepribadian diantaranya percaya diri, stabil secara emosional, bijaksana, kreatif, dan inovatif, serta berpikiran strategis. Kepribadian kuat memudahkan pemimpin mengarahkan organisasi. Syarat yang kelima yaitu syarat sosial, mampu bekerja sama, menghargai orang lain, mampu berinteraksi dengan semua level organisasi, serta empati terhadap masalah bawahan dan masyarakat. Dalam administrasi publik, pemimpin harus memahami kebutuhan masyarakat atau public interest. Syarat secara administratif, taat hukum dan peraturan, mampu menyusun program kerja, mampu mengolah sumber daya, baik itu manusia, informasi, maupun anggaran. Masalah-masalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah unsur yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah masalah yang sering muncul dan menghambat efektivitas kepemimpinan. Di antaranya yaitu: pertama, kurangnya kompetensi dan kapabilitas pemimpin. Banyak organisasi menghadapi masalah ketika pemimpin tidak memahami prinsip-prinsip dasar administrasi seperti perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan. Lalu tidak memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai.
serta tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan. Nah, dampaknya itu keputusannya salah, konfliknya meningkat, organisasi berjalan tidak efektif. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan yang tidak sesuai. Pemimpin sering menggunakan gaya yang tidak cocok dengan kondisi organisasi. Misalnya, pemimpin yang terlalu otoriter bisa mengakibatkan bawahan yang pasif dan kreativitasnya mati. Lalu pemimpin yang terlalu permisif bisa mengakibatkan aturannya menjadi longgar, pekerjaan tidak terarah. Lalu, pemimpin yang tidak konsisten dalam memimpin mengakibatkan menurunkannya kepercayaan bawahan. Nah, masalah ini muncul ketika pemimpin tidak adaptif terhadap situasi. Yang ketiga yaitu komunikasi yang tidak efektif. Nah, ini tuh salah satu masalah yang paling sering terjadi, yaitu informasi tidak tersampaikan dengan jelas, instruksi membingungkan, pemimpin sulit diakses atau tertutup. Akibatnya, miskomunikasi, pelaksanaan tugas tidak sesuai, dan koordinasi yang sangat buruk. Yang keempat ada kurangnya keteladanan. Nah, pemimpin yang gagal menjadi panutan dalam sikap dan etika kerja, disiplin dan tanggung jawab, kejujuran dan akuntabilitas. Nah, dalam administrasi publik atau pemerintahan, keteladanan adalah modal utama untuk menciptakan kepatuhan dan loyalitas. Yang kelima ada tidak mampu menggerakkan dan memotivasi bawahan. Nah, masalah ini terjadi ketika pemimpin tidak peka terhadap kebutuhan bawahan, tidak memberi penghargaan atau pengakuan atas kinerja, tidak mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dampaknya, kinerjanya turun, bawahan kurang semangat, serta turnover meningkat. Yang keenam ada pengambilan keputusan yang buruk. Beberapa bentuk masalah yang diambil dari keputusan yang buruk itu yaitu keputusan yang lambat karena ragu-ragu, keputusan dibuat tanpa data atau analisis, pemimpin terlalu dominan dan tidak mau menerima masukan, serta keputusannya yang berubah-berubah atau inkonsisten. Nah, dengan ini bisa menghambat proses administrasi yang membutuhkan kepastian atau kejelasan. Yang ketujuh ada konflik internal yang tidak tertangani. Nah, pemimpin biasanya atau seharusnya berperan sebagai mediator. Namun, masalah muncul ketika pemimpin tidak mampu menyelesaikan konflik. Lalu, justru menjadi sumber konflik dan tidak adil dalam membuat keputusan bagi anggotanya. Nah, konflik yang tidak tertangani atau ditangani oleh pemimpin bisa mempengaruhi stabilitas organisasi. Kesembilan yaitu tidak adaptif terhadap perubahan. Nah, dalam era digital dan birokrasi modern, pemimpin itu seharusnya adaptif. Masalah itu timbul ketika pemimpin satu menolak inovasi, lalu tidak siap menghadapi digitalisasi administrasi, dan sulit memahami dinamika lingkungan eksternal. Nah, ini bisa mengakibatkan organisasi itu tertinggal. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, kurangnya partisipasi dan pemberdayaan bawahan. Nah, dalam administrasi yang modern, bawahan bukan sekedar pekerja, tetapi mitra. Masalah bisa timbul ketika pemimpin pertama tidak melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mematikan kreativitas. Dan yang terakhir yaitu tidak memberi kesempatan berkembang. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Seseorang dikatakan sebagai pemimpin apabila dia mempunyai pengikut atau bawahan. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan.
Apakah itu kepribadiannya, keterampilannya, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang diterapkan. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi, maka ia akan semakin generalis. Sedangkan semakin rendah kedudukan seseorang dalam organisasi, maka ia akan menjadi spesialis. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal. Kenapa nggak dikebawah? Menjadi pemimpin itu tidak mudah. Banyak tanggung jawab yang harus diterima dan harus diselesaikan dengan sabar, tenang. Semua orang bisa menjadi seorang pemimpin asalkan menjadi pemimpin yang bijaksana, jujur, adil, sabar dalam menghadapi situasi apapun.